Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Lestari dari kelas E Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul D33. Film ini diangkat dari kisah nyata guys, dirilis pada tahun 2015. Langsung saja mari kita saksikan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekumpulan orang yang sedang melakukan pesta guys. Perayaan tersebut merupakan ke-45 tahun seorang penambang bekerja di pertambangan itu. Tampak semua orang bersuka cita menikmati pestanya guys. Kemudian, scene berpindah pada sebuah bus yang mengangkut para pekerja tambang guys. Di sini mereka menikmati perjalanan dengan cara mereka masing-masing. Selanjutnya, scene berpindah pada seorang bapak tua yang sedang asik menonton televisi. Tiba-tiba datang seorang pria membawa serpihan kaca. Kemudian pria tersebut mengungkapkan bahwa ia hanya peduli dengan keselamatan para penambang. Namun, lain halnya dengan si bapak tua ini guys. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak peduli dengan semua itu karena yang ia pedulikan hanya hasil tambang, yaitu sebanyak 290 ton per hari guys. Selanjutnya, scene berpindah pada sekumpulan pekerja tambang yang sedang bersiap untuk menuju lokasi pertambangan. Di sini tampak para pekerja diangkut dengan sebuah mobil menyusuri jalan di tengah gurun pasir untuk menuju gunung yang akan mereka kerjakan guys. Para pekerja tersebut melihat-lihat bagaimana lorong goa tersebut yang tampak gelap dan sangat tua. Setelah 1 jam menyusuri lorong goa, akhirnya mereka sampai ke titik lokasi tempat mereka akan melakukan pekerjaannya guys. Di sini para pekerja langsung turun dari mobil kemudian memulai pekerjaannya. Seorang pekerja segera menggali tanah, namun tiba-tiba salah seorang yang lainnya melihat ada keretakan di dinding. Keretakan tersebut lumayan besar sehingga membuat ia takut. Ia sangat kaget melihatnya. Ia tahu bahwa kondisi gunung ini sudah tidak aman. Tiba-tiba lokasi tersebut runtuh hingga membuat mereka ricuh dan akhirnya mereka berusaha melarikan diri dari tempat itu. Mereka terburu-buru masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri masing-masing. Mobil pun bergegas diarahkan oleh salah satu pekerja untuk segera masuk ke penampungan di dalam gunung tersebut. Benar saja, tidak berselang lama kemudian, lokasi pertambangan yang telah mereka gali selama bertahun-tahun itu runtuh guys. Beruntungnya tidak ada korban jiwa meskipun beberapa penambang mengalami luka-luka. Kemudian, salah seorang dari penambang tersebut yang bernama Mario menemukan sebuah batu besar yang menghalangi jalan keluar mereka. Tersisa 1 jalan keluar lagi, yaitu menaiki tangga. Namun, jalan tersebut masih belum aman guys, karena bisa saja gunung tersebut bereaksi lagi kan. Rupanya berita tersebut sudah sampai ke telinga Presiden dan juga Menteri Pertambangan guys. Di sini, Pak Menteri meyakinkan Presiden bahwa ia akan segera mengirimkan bantuan untuk para penambang yang masih terjebak di dalam gunung tersebut. Para penambang yang terjebak di lokasi tersebut tidak segera berputus asa. Mereka masih berusaha mencari solusi agar mereka dapat memberitahu orang-orang di atas sana bahwa mereka semua selamat. Salah seorang dari pekerja tambang yang bernama Mario berusaha menaiki tangga yang masih berbahaya tadi guys. Tapi sayang, anak tangga tersebut tampaknya sudah habis. Tampak Mario di sini sangat putus asa. Ia melihat bahwa tidak ada lagi anak tangga yang bisa ia naiki. Namun tidak berselang lama kemudian, tiba-tiba muncul gempa susulan yang mengakibatkan habisnya kemungkinan untuk mereka menyelamatkan diri. Saat ini mereka tinggal pasrah menunggu bantuan dari luar, walaupun kecil kemungkinannya guys. Keesokan harinya, Pak Menteri Pertambangan segera datang ke lokasi kejadian, disambut oleh para keluarga penambang yang masih terjebak di dalam sana. Seorang wanita memohon kepada Pak Menteri untuk menyelamatkan suaminya yang termasuk dalam pekerja yang terjebak di lokasi pertambangan. Kemudian Pak Menteri menemui si bapak tua tadi guys. Namun si bapak tua mengakui bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa, sebab untuk menyelamatkan para penambang itu butuh biaya yang sangat besar. Mendengar hal itu, akhirnya Pak Menteri segera meninggalkan si bapak tua. Sementara para penambang yang terjebak di dalam sana sedang ricuh memperebutkan makanan yang tersisa. Hingga akhirnya Mario pun datang untuk melerai keadaan tersebut.
Mario pun ditunjuk sebagai pemimpin kelompok yang terjebak itu. Setelahnya, Mario membagi makanan untuk mereka semua dengan jatah 1 hari 1 kali makan. Selanjutnya, scene berpindah pada Pak Presiden yang sedang menghubungi temannya untuk segera membantu Pak Menteri menyelamatkan para penambang yang masih terjebak di dalam gunung yang mengalami gempa tersebut. Akhirnya teman Pak Presiden itu pun datang. Selanjutnya, mereka segera merancang strategi penyelamatan untuk para pekerja yang terjebak tersebut dengan cara melakukan pengeboran sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, Mario yang sudah ditunjuk sebagai ketua kelompok pun sedang membagi minuman untuk para pekerja lainnya. Sementara di luar, sudah datang beberapa mobil pengeboran yang siap menyelamatkan para penambang yang terjebak itu, guys. Para keluarga korban pun sangat senang melihatnya. Di sini, Pak Menteri meyakinkan para keluarga bahwa ia akan segera menyelamatkan para penambang itu, guys. Di samping itu, Pak Menteri juga menyediakan beberapa fasilitas untuk para keluarga yang menunggu pekerja tambang diselamatkan di area luar pertambangan, guys. Setelah 1 minggu para pekerja tersebut terjebak di dalam sana, akhirnya stok makanan pun menipis, sehingga mereka harus lebih menghemat persediaan makanan yang masih tersisa. Beberapa saat kemudian, para pekerja itu mendengar suara pengeboran dengan sangat jelas. Namun sayangnya, bor tersebut tidak tepat sasaran. Di sisi lain, tim penyelamat sudah tampak putus asa dengan keadaan tersebut. Sementara para pekerja yang kelaparan itu pun mulai berhalusinasi bahwa orang-orang yang mereka sayangi membawa makanan menjadi senang bersama mereka. Selanjutnya, scene berpindah dengan adegan percekcokan antara Pak Menteri dan teman Presiden yang dikirim untuk membantunya tadi, guys. Mereka sudah hampir putus asa, harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan para pekerja tersebut. Pada malam harinya, para keluarga yang menunggu keajaiban datang pun sepakat untuk melakukan ritual doa bersama, berharap para pekerja tersebut keluar dengan selamat, guys. Di sisi lain, Pak Menteri menyaksikan itu pun tampak sedih. Kemudian ia berbincang dengan salah seorang wanita yang mana suaminya adalah salah satu pekerja yang terjebak, guys. Wanita tersebut menyampaikan sebuah ide pada Pak Menteri. Kemudian tim penyelamat bersama dengan Pak Menteri menyusun strategi baru dengan mengubah arah pengeborannya ke sebuah batu besar yang mengarah ke tempat penampungan para pekerja tersebut, guys. Pekerja sudah mulai putus asa dengan keadaan. Ditambah lagi, ketua kelompok pun sudah berputus asa. Ia terbaring sambil menjamkan matanya. Tiba-tiba, ada tetesan air yang jatuh tepat di wajah pemimpin kelompok tersebut. Rupanya, air tersebut berasal dari mesin bor yang dilakukan oleh para tim penyelamat. Pemimpin kelompok tersebut melihat mesin bor tepat di atas langit-langit penampungan mereka, guys. Kiranya dia memanggil teman-teman yang lainnya. Mereka semua sengaja membuat kebisingan agar tim penyelamat dapat mendengar suara mereka. Dengan sigap, para pekerja itu mengaitkan sepucuk surat di ujung mesin bor agar para penyelamat di luar mengetahui tentang keadaan mereka. Sepucuk surat itu pun dibacakan langsung oleh Pak Presiden di hadapan para keluarga pekerja yang terjebak di bawah sana, guys. Mendengar hal itu, para keluarga sangat bahagia. Mereka segera mengirimkan persediaan makanan dari atas dan juga alat
berkomunikasi agar dapat menyapa keluarga yang di atas sana, guys. Dan tetapi para pekerja itu belum dapat diselamatkan secepatnya, sebab tim penyelamat membutuhkan bor yang sangat besar agar dapat mengeluarkan mereka dari jalan sana, guys. Di samping hal itu, kondisi gunung yang tidak stabil juga mengakibatkan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan bor penuh. Ini sudah memasuki hari ke-50, para pekerja tersebut terjebak di dalam sana, guys. Terlebih lagi, mesin bor yang patah akibat terhalang oleh besi besar yang berada di tambang tersebut. Kemudian, para pekerja berbicara pada Pak Menteri dan temannya bahwa mereka akan melakukan pengeboman agar bor dapat masuk ke tempat penampungan mereka. Meskipun awalnya Pak Menteri dan temannya tidak menyetujui ide tersebut, akhirnya mereka tetap melakukan pengeboman. Kemudian bor tersebut berhasil masuk hingga memudahkan tim penyelamat memasukkan kapsul untuk mengangkut para pekerja tersebut naik ke atas. Hari ke-69, seluruh pekerja dapat diselamatkan dan mereka dapat kembali ke keluarganya masing-masing. Bukan hanya mereka yang merasakan kebahagiaannya, namun seluruh dunia ikut bersukacita atas kembalinya para pekerja tersebut setelah berbulan-bulan mereka terjebak di dalam tanah. Itulah dia ulasan film The 33. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.